warna yang aku beli dari Fairly yang Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini lagi aku akan nge-review produk baru. Karena memang akhir-akhir ini tuh banyak produk lokal tuh lagi nge-launching produk baru gitu loh. Dan kalian banyak yang request. Salah satunya ini dari Fairly yang Fresh Dew Tint yang seperti ini. So, sebenarnya mereka ada beberapa shade varian warna, kalau nggak salah 4 atau 5 gitu. Tapi di sini aku pilih 2 yang menurut aku dipakai sendiri-sendiri oke, digabungkan ombre juga cakep. So, mungkin buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga mulai dari packaging, teksturnya, hasilnya kayak gimana waktu dipakai di bibir aku, dan pastinya sampai ke tes ketahanan. Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan seperti biasa ya, aku akan ngebahas dari segi packagingnya nih. Di sini aku pilih 2 shade varian warna yang udah beda banget ya secara package-nya. Yang satu warnanya lebih kenut, yang satunya bold. Dan di sini untuk kemasannya sendiri dia glossy ya. Di bagian depannya pastinya ini ada nama produknya Fairly Fresh Dew Tint dengan ada nomor dari shade-nya. Udah gitu di sisi lain seperti biasa aku akan kasih lihat detail-detailnya ya. Seperti detail ingredients-nya, kalau kalian penasaran untuk komposisinya apa-apa aja. Udah gitu di bagian sampingnya nih, untuk netonya sendiri dia 4,5 mili. Dan untuk harganya kalau aku cek di official store-nya tuh 109.000, tapi lagi ada diskon jadi 55.900. So, gak lupa kemarin kayaknya aku beli itu sekitar di 50 ribuan juga. Pokoknya untuk harga terupdate seperti biasa ya, aku udah tulis di kolom deskripsi bawah untuk linknya, kalian bisa langsung klik aja. Udah gitu kalau aku lihat nih di sisi yang lainnya ada beberapa klaim produk seperti moisturizing formula, udah gitu long lasting stand, dan juga highly pigmented. So nanti aku akan buktikan aja ya waktu diaplikasikan di bibirku. Sekarang aku akan masuk ke package dalamnya yang glossy bening kayak gini. Sebenarnya udah ada beberapa lip tint sih yang packagingnya tuh seperti ini, mirip-mirip ya. Tapi biasanya tuh berwarna, kalau ini tuh kayak glossy bening gitu. Yang pastinya langsung kelihatan ya untuk shade warnanya. Yang tertera di sini pastinya dari brand Fairly, udah gitu ada expiry date-nya nih sampai di tahun 2027. Tapi setelah dibuka, bentar aku akan cek dulu ya. Biasanya tertera di sini sih. Ternyata nggak ada. Jadi biasanya tuh lip produk kalau misalnya sudah dibuka bertahannya tuh sekitar 1-2 tahunan. Untuk amannya 1 tahun sih, walaupun expiry date-nya masih berjarak lama. Udah gitu di bagian bawahnya ini ada nama produknya, nama shade, dan juga netonya. Dan sebelum aku nge-swatch ini untuk kedua warna yang aku beli, seperti biasa aku akan kasih tunjuk dulu untuk detail aplikatornya ya. Aplikatornya sendiri dia kurang lancip, pastinya nih di bagian ujung kalian bisa lihat lumayan tumpul. Tapi sepertinya agak tipis nih, jadi biasanya oke lah ya nanti untuk mengaplikasikan walaupun kurang presisi. So langsung aja sekarang akan aku buktikan pengaplikasiannya di bibir aku. Aku akan mulai swatch dari warna yang naturalnya dulu nih, 01 Cookie Dough. Kalau dilihat dari warnanya ini kayak warna-warna coklat gitu ya, tapi langsung aja kalau dipakai di bibir aku bakal kasih tunjuk. 1 kali swipe, wow, teksturnya itu menurut aku kayak creamy tapi watery gitu loh, jadi nggak terlalu yang tebel, berasanya masih ringan. Dan pigmentasinya, wow, bener-bener kayak langsung nutup. Seperti lip cream sih ya, bukan kayak lip tint, jadi dia tuh bisa mengcover pinggiran bibir aku yang gelap. Dan kalau aku perhatikan ini sepertinya untuk aplikatornya agak lumayan letoy ya. Tuh kalian bisa lihat yang meleot-leot gitu, semoga aja ini awet untuk aplikatornya. Dan untuk pengaplikasiannya jadi harus lebih hati-hati gitu, biar gak bleber-bleber. Ngepasin di pinggiran-pinggiran bibirnya, biar hasilnya rapi. Untuk warnanya sendiri awalnya sih kayak nude brown ya, tapi setelah aku perhatikan nih, lama-lama menurut aku dia lebih ke warna brown, tapi ada sedikit orange-nya gitu. Yang lumayan gelap nih setelah aku layer, atau harusnya aku pakainya tipis-tipis ya, aku nggak ngerti karena biasanya memang ada jenis lip tint yang kalau kita timpa, itu dia akan sedikit menggelap. Tapi finishnya yang aku suka, bener-bener lembab banget sih di bibir, kayak glossy juga, tapi bukan glossy yang kayak lip gloss ya. Jadi kesannya bibir basah aja. Tapi setelah udah aku tunggu lumayan lama, menurut aku ini jatuhnya lebih ke velvety gitu nggak sih? Velvety matte. Jadi nggak terlalu selembab di awal, tapi aku langsung akan coba aja nih. Gimana kalau aku cium di tangan aku? Dan yes, ternyata dia itu transfer, tapi tipis banget gitu. Kayak cuman sedikit untuk warnanya. Yang banyak transfer glossy-glossy-nya. Tapi sekarang aku akan coba yang lagi aku pakai di bibir aku udah lumayan lama, soalnya apakah dia masih transfer.
Ini sepertinya udah nggak transfer ya. Jadi kalian bisa lihat di sini nggak ada yang nempel di tangan aku. Jadi sepertinya lip tintnya Verily ini setelah udah dipakai lumayan lama, dia akan lebih ngeset matte dan akhirnya nggak transfer. So nanti kita akan langsung lihat aja di tes ketahanannya kayak gimana ya. Seperti ini hasilnya dipakai di bibir aku, shade 01 Cookie Dough yang menurut aku ini warna-warna brown yang masih bisa cocok di semua skin tone. Dan kayaknya jadi best seller nggak sih, karena nggak terlalu pucet juga. Bisa dibilang sih kurang nude ya kalau buat aku, tapi masih natural nih untuk sehari-hari buat kalian pecinta warna-warna coklat. Dan masuk yang kedua, ini yang aku beli adalah 03 Grape Soda. Kemarin sih waktu lihat warnanya, aku selalu tertarik sih warna-warna kayak gini, karena dia tuh kayak warna-warna merah keunguan, jadi hampir kayak red wine gitu ya. Langsung aja akan aku aplikasikan di bibir aku. Pastinya karena ini memang lebih bold, dia pigmentasinya kayak lebih nampol lagi gitu. Jadi pastinya nggak perlu terlalu effort ya untuk mengaplikasikan di bibir, beberapa kali swipe aja dia udah cover. Dan btw aku nggak perlu celup lagi, satu kali celup sudah bisa mengcover tuh di seluruh permukaan bibir aku. Awalnya memang dia tuh lembab banget kayak gini, tapi lama-lama memang dia tadi ngeset ya kayak lebih velvety matte. Dan kalau aku perhatikan ini sepertinya oksidasi sih menurut aku untuk warnanya. Aku akan kasih tunjuk aja before after. So kayak lebih intens gitu. Kalau untuk yang warna kedua ini, warna merahnya jadi lebih nampak setelah dia menggelap. Cuman bukan yang jadi gelap banget sih. So masih oke-oke aja. Apalagi kalau misalnya kalian nggak pakai setebel aku, kayak tipis-tipis aja, mungkin bisa meminimalisir juga untuk oksidasinya. Hasilnya kayak gini, dipakai sendiri di bibir aku, shade 03 Grape Soda. Yang bener sih warna red wine kayak gini tuh kesannya jadi elegan banget ya. Cocok buat kayak acara-acara malam, dinner, pokoknya untuk acara-acara formal gitu ya, biasanya untuk warna-warna yang kayak gini. Tapi tetap aku selalu nggak pede sih kalau pakai ini sendiri. So sekarang aku akan coba padukan ombre nih untuk keduanya. Sebagai base-nya pastinya aku pakai shade yang 01 Cookie Dough, karena dia memang warna brownnya itu ya masih natural lah ya, dipakai base ombre oke. Udah gitu di bagian dalamnya aku pakai yang 03 Grape Soda ini. Menurut aku karena teksturnya dia masih lembab basah, jadi kita nggak perlu tap-tap pakai jari, tinggal dikatup-katupkan aja nih bibirnya. Hasilnya udah langsung menyebar Dan kayak gini ya kalau dipakai ombre, menurut aku ini perpaduan ombre yang cukup unik. Jarang-jarang aku pakai ombre kayak gini. Jadi dia percampuran brownies, di bagian dalamnya tuh kayak keunguannya lebih muncul gitu. Cocok sih buat kalian yang suka ombre-ombre yang agak bold, tapi juga tetap kelihatan bagus untuk gradasinya. Oke, itu tadi untuk swatches kedua warna dari lip tintnya Verily yang Fresh Dew Tint. Kira-kira gimana nih setelah lihat dua warnanya? Ada nggak warna inceran kalian? Coba komen-komen di bawah. So, karena memang ini dua warna yang berbeda, tapi menurut aku pantas aku rekomendasikan. Buat aku yang suka warna-warna nude natural, untuk yang Cookie Dough ini menurut aku masih cukup natural ya, walaupun kurang nude, tapi aku masih suka. Dan buat kalian yang suka warna-warna bold, bisa cobain juga yang Grape Soda. Karena menurut aku warna-warna red wine tuh nggak pernah gagal, mau kalian pakai sendiri, kelihatan elegan. Dipakein dalaman ombre juga cocok. Dan sekarang sampai di kesimpulannya, aku akan ngebahas beberapa klaim produknya tadi ya. Dia menyebutkan yang pertama, moisturizing formula. Menurut aku memang bener untuk formulasi dari lip tintnya ini bisa melembabkan bibir, karena waktu diaplikasikan tuh kayak berasa yang lembab, dan pas udah ngeset pun dia tuh nggak yang matte banget gitu, masih agak velvety. Terus yang kedua, highly pigmented. Ini aku juga setuju, dua warna yang aku coba, baik warna nude ataupun warna gelapnya, semuanya bisa cover pinggiran bibir aku yang gelap. Jadi buat kalian yang punya tipe bibir gelap atau pinggiran bibirnya gelap, aku rasa untuk lip tintnya Verily ini bisa sih dipakai karena dia tuh coveragenya bagus untuk ukuran lip tint ya. Sekarang kita tinggal buktikan untuk klaim terakhir, long lasting stain. Kita akan lihat, karena memang ini udah datang tuh beberapa hari yang lalu, aku udah sempet bawa pergi dan makan di luar juga. So seperti biasa ya, karena ini lip tint, aku pilih makan makanan yang cukup berminyak. Sini aku makan bakso, seperti biasa aku nggak akan makan cantik, sentuh-sentuhin bibir. So nanti aku akan update hasilnya kayak gimana.
sampai di rumah dan aku bakal update hasilnya. Tapi sebelumnya aku akan kasih tunjuk nih di masker aku, dia nggak nempel sama sekali. Karena memang tadi setelah udah ngeset dia jadi transfer proof ya. Udah gitu di bagian bibir aku langsung akan aku zoom aja. Bisa dibilang sih ini sebenarnya untuk lip tint-nya luntur ya. Jadi di bagian atasnya tuh pinggiran bibir aku yang gelap udah agak kelihatan. Tapi kalau overall aku lihat sampai ke bawah, itu stay-nya memang ada banget tuh. Kayak merata gitu loh, bukan yang menggumpal di tengah ataupun cuman di pinggir aja. Cukup merata dan bagus untuk stay-nya si Verily yang Fresh Dew Tint ini. Dan waktu aku pegang nih bibir aku rasanya nggak kering sih menurut aku. Jadi kayak biasa aja gitu. Walaupun agak sedikit memperjelas garis bibir, tapi nggak masalah banget karena stay-nya tuh kelihatan masih banyak di bibir. Walaupun tadi aku udah makan makanan yang berminyak. So menurut aku sih untuk Verily yang Fresh Dew Tint ini dengan tekstur yang masih melembabkan bibir, pigmented, ternyata stay-nya cukup kenceng ya. Aku rekomendasikan banget buat kalian yang cari lip tint lokal dengan harga yang masih terjangkau. Kalau misalnya harganya stay di 50 ribuan, ini isinya 4,5 gram, itu cukup banyak ya. Jadi aku bisa bilang cukup terjangkau dengan ketahanan yang seperti itu. Jadi selain bisa dipakai buat kalian yang punya tipe bibir gelap, ini untuk tipe bibir kering sih menurut aku lip tintnya cocok juga ya. Karena dipakai sampai malam pun di bibir aku tuh kondisinya oke, nggak yang kelihatan kering, biasa aja. Jadi kalian bisa cobain juga. Kira-kira gimana nih setelah lihat review sampai tes ketahanan? Menurut kalian sendiri cukup worth to buy nggak nih buat kalian coba dan beli? Komen-komen di bawah. Akhirnya sukses sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Sharing juga kalau misalnya kalian udah nyobain nih lip tint barunya dari Verily, kayak gimana sih hasilnya di kalian, biar teman-teman yang lainnya juga tahu ya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!